Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Para pemirsa dimanapun antum semuanya berada, semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, dan tanpa kita minta, Allah juga sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat-nikmat yang lain, bahkan kita ketika menghitungnya, tiada mampulah kita untuk menghitung satu persatu atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa kita ini masuk di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita sudah melalui di 10 hari pertama, masuk di 10 hari kedua. Tentunya semangat kita di dalam puasa ini adalah semangat iman dan semangat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang melakukan aktivitas puasa ini yang didasarkan dengan semangat iman dan semangat penghitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan termasuk dosa masa lalu kita. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Lah, dengan semangat dua ini, pertama ada keimanan, yang kedua ada pengharapan, dan ada perhitungan. Ketika kita melakukan sesuatu ada dasar keimanan, maka insya Allah kita akan diarahkan oleh Allah SWT dan akan dibimbing oleh Allah SWT, serta hasilnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bimbingan, arahan, petunjuk, pendampingan, dan ketetapan Allah yang memberikan ketetapan, maka insya Allah itu adalah ketetapan yang baik buat kita sekalian. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini puasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat sesuai dengan dasar keimanan dan penuh dengan perhitungan. Apa yang kita lakukan harus kita perhitungkan dan kita pertimbangkan aspek madarat atau manfaatnya. Kita mau berbuat sesuatu, kira-kira potensi mana antara madarat dan manfaatnya. Maka ketika kita mengetahui potensi, oh ini lebih banyak madaratnya, maka kita tinggalkan. Oh ini banyak manfaatnya, maka kita lakukan. Itulah pelajaran yang dahsyat di dalam puasa kita ini. Tidak serampangan di dalam melakukan aktivitas, tidak sembrono di dalam melakukan aktivitas. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah kita semuanya sudah memahami bahwa doktrin kita di dalam beraktivitas, khususnya bagaimana kita beraktivitas di masyarakat yang sangat luas, punya 3 konsep. Yang pertama, bagaimana kita ini bisa mencerdaskan umat atau mencerdaskan masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencerahkan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggembirakan masyarakat. 3 konsep ini jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan keberadaan kita dimanapun berada, utamanya yang saya diamanai di lembaga dakwah komunitas, di mana wilayah dakwahnya adalah di dunia gelap dan dunia gemerlap. Nah, dakwah di dunia gelap dan dunia gemerlap ini luwih rumit, luwih besar tantangan dan resikonya dibandingkan dengan
dakwah di masjid, dakwah di majelis taklim, dakwah di lembaga-lembaga keagamaan itu lebih mudah daripada kita dakwah di dunia gelap dan gemerlap. Lah, bagaimana kita dakwah di dalam dunia gelap dan dunia gemerlap dan di masyarakat yang sangat luas itu, maka pendekatannya adalah pendekatan kultural yang harus kita pahami juga terkait dengan kearifan lokal. Nah, ketika kita memahami kearifan lokal, apa yang terjadi, kultur yang terjadi, dan bagaimana kita bisa masuk kula nuwunnya, dan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, maka disitulah ada titik poin yang bisa kita dapatkan. Maka konsep dakwah di Pesyarikatan Muhammadiyah ini juga bisa menggunakan konsep marketing. Apa konsep marketing? Kita tidak tiba-tiba lantas mengatakan bahwa ini, seperti ini tidak boleh, ini haram, ini dan sebagainya. Tidak boleh serta-merta, tetapi harus ada tahapan-tahapan. Pertama adalah tahapan positioning keberadaan kita dan keberadaan misi yang kita bawa. Jadi tahap pertama adalah bagaimana eksistensi atau keberadaan kita ini bisa diterima di dalam community tersebut. Kalau kita mau mendekati komunitas ojek online, bagaimana kita ini bisa masuk di dalam positioning, bisa diterima dulu di kalangan komunitas ojol. Kita mau dakwah di kalangan waria, bagaimana keberadaan kita ini bisa diterima. Eksistensi kita ini bisa diterima di dalam positioning di community mereka. Ketika kita di perkampungan, bagaimana keberadaan kita ini bisa diterima dulu di masyarakat. Nah, ketika proses kita ini sudah kita lalui dalam konteks positioning alias eksistensi kita, maka yang kedua ini baru ada pendekatan diferensiasi, yakni pendekatan apa nilai beda, apa keunggulannya, apa poin-poin lebihnya dibandingkan dengan sesuatu yang ada. Nah, ketika kita ini sudah masuk, kemudian yang kedua kita bisa mengenalkan keunggulan-keunggulan, perbedaan-perbedaan yang kita tonjolkan adalah keunggulan-keunggulan yang baik, yang bisa dirasakan. Maka baru yang ketiga adalah branding. Kita membentuk community itu menjadi apa. Maka tidak bisa kita serta-merta ketika masuk di salah satu kampung, tiba-tiba mengatakan, oh ini haram, ini bid'ah, ini nggak boleh dan sebagainya. Kita belum ngapa-ngapain, kita sudah ditolak dulu. Bahkan kita lagi masang papan nama, itu sudah dibongkar dulu. Kita lagi masang batu pertama pembangunan masjid, sudah ditolak rame-rame, di demo rame-rame. Karena apa? Kita tidak memiliki pendekatan yang baik. Kita perlu belajar dengan para pejuang-pejuang penggerak dakwah di kota Jawa ini, di Pulau Jawa ini. Bagaimana pendekatan kultural? Ketika itu ada komunitas seni budaya masuk melalui seni. Ketika di situ ada komunitas dagang, dakwah melalui dagang. Ketika itu di situ ada komunitas nelayan melalui dunia nelayan. Jadi dakwah kita ini adalah dakwah yang merekatkan, mendekatkan, bukan dakwah yang menegangkan dan menakutkan, bukan. Jadi bukankah Allah juga mengingatkan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bahwa ajaklah untuk menuju kepada Tuhan kita ini dengan cara hikmah, bijaksana.
wal mau'izatil hasanah, dan kita berikan pencerahan-pencerahan yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan, tidak yang menakutkan dan menegangkan. Bahkan kita ketika ada kemungkaran-kemungkaran, tidak serta-merta kita ini lantas langsung sporadis, tapi ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Ubahlah dengan cara yang santun, ubahlah dengan cara yang baik. Para pemirsa dimanapun kita berada, sehingga kalau kita ingin memperbanyak jamaah, salah satu pendekatan adalah pendekatan kultural. Bukankah Muktamar Muhammadiyah di Makassar menekankan dakwah kultural? Dakwah kultural ini tidak hanya sekedar masuk di dalam ranah kebudayaan, pentas wayang, kesenian-kesenian, bukan hanya itu, tetapi dakwah yang sesuai dengan kultur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana kita ini, para dai-dai ini, ketika terjun di masyarakat, ketika memberikan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat, bagaimana keberadaan kita ini sesuai kebutuhan masyarakat. Kita yang harus menyesuaikan kepada masyarakat untuk melakukan pendekatan-pendekatan, bukan masyarakat yang dipaksakan harus sama dengan kita. Jadi pendekatan adaptif inilah yang perlu dilakukan di dalam gerakan dakwah. Ya, mudah-mudahanlah keistiqomahan kita di dalam gerakan dakwah ini. Karena kalau kita melihat betapa komunitas-komunitas di wilayah kita, di tingkat nasional sudah berapa ribu, di tingkat provinsi berapa ratus, bahkan tingkat kota Semarang saja, komunitas itu yang terdaftar di pemerintah kota Semarang, di Kesbangpol, itu sudah ada 400 komunitas. Yakni melalui bentuknya adalah ormas. Karena dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, bahwa LSM, yayasan, komunitas-komunitas itu masuk di dalam satu bingkai, yakni ormas. Ada 400 ormas yang ada di kota Semarang, yang kebetulan ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu adalah AM Jumai. Dinamikanya luar biasa. Berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ketika kita tidak melakukan pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan-pendekatan ar-Rahman, maka kita akan dijauhi. Maka konsep ar-Rahman, ar-Rahim, menebarkan cinta dan kasih sayang. Ini adalah konsep dakwah yang harus senantiasa kita lakukan. Maka di masjid-masjid, di musola-musola, di mimbar-mimbar, tebarkanlah cinta dan kasih sayang. Jangan menebarkan kebencian, jangan membuli. Ini penyakit di sekitar kita. Kadang satu community saja sudah saling membuli, hanya beda pandangan, beda pilihan dalam sebuah partai, pilihan presiden, pilihan DPR. Itu sudah menjadi perpecahan yang luar biasa. Inilah yang menghancurkan umat Islam. Inilah yang menghancurkan tatanan organisasi. Maka kalau kita nggak hati-hati, kalimat ashil yang sering orang kumandangkan itu sebagai sholawat ashil, sebenarnya ini adalah nasihat bagi kita sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizzalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ini adalah kalimat nasihat yang sangat dahsyat buat kita. Kalimat ini diucapkan, dikumandangkan, digelorakan oleh para ulama-ulama terdahulu dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Karena mereka tidak paham bahasa Arab, maka kalimat inilah sebagai penyemangat. Wa ashilidz zalimin bidzalimin, benturkanlah orang zalim dengan orang zalim. Benturkanlah penjajah dengan penjajah, sehingga kita, kekuatan umat Islam, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kejayaan, dan akan mendapatkan kesuksesan. Namun jika tidak hati-hati, kalimat ini akan diubah menjadi apa? Wa ashilil muslimin bil muslimin. Benturkanlah orang muslim dengan orang muslim. Sehingga kita dihadapkan dengan perbedaan pandangan politik antara Islam satu, Islam yang lain. Dalam satu kekuatan umat Islam saling bertabrakan, dibenturkan. Hanya beda pandangan politik. Ini adalah adu domba yang menghancur dan meluluh lantahkan umat Islam. Yang tapi kadangkala kita tidak sadar. Kadang tidak cukup dengan wa ashilil muslimin bil muslimin, benturkanlah orang muslim dengan orang muslim, maka bergeser yang lebih spesifik lagi. Wa ashilil muhammadiyin ma'anahdiyin, benturkanlah orang Muhammadiyah dengan orang NU. Kadang ini tidak cukup, lebih spesifik lagi. Wa ashilil muhammadiyin ma'a muhammadiyin, benturkanlah orang Muhammadiyah dengan orang Muhammadiyah. Wa ashilil nahdiyin ma'a nahdiyin, benturkanlah orang NU dengan orang NU. Dan mereka akan merayakan kemenangan, dan kita umat Islam dan organisasi Islam porak-poranda dan hancur karena kita mau diadu domba. Oleh karenanya, mari bersama-sama melalui dakwah komunitas ini kita tebarkan cinta dan kasih sayang, dan kita tebarkan bagaimana misi perdamaian dan moderasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai dan melindungi kita semuanya, dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah, baik perlindungan secara gaib maupun secara nyata. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadah huwa rahmanur rahim. Kita pasrahkan atas segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui terhadap situasi yang gaib dan situasi yang syahadah, dan Allah maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT, dan kita benar-benar mendapatkan pahala puasa dan mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah SWT, yakni la'allakum tattaqun, predikat yang tertinggi di dalam bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.